Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai AstraZeneca di stop di Eropa. Apakah akan lanjut di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Ibu Neti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Juga tersambung dengan Dr. Jen Supardi, ahli imunisasi. Selamat malam Ibu Jen, selamat malam. Baik, kita sepertinya terputus dengan Ibu Jen, kita akan mencoba menghubunginya kembali. Saya ke Bu Neti terlebih dahulu. Bu Neti, terkait polemik AstraZeneca ini, sebenarnya apa sih yang terjadi setahu Ibu Neti? Iya, justru kalau kita di Komisi 9 itu membaca dari pemberitaan ya, dari link-link yang ada, bahwa ada kabar AstraZeneca itu efek sampingnya salah satunya adalah mengentalnya darah gitu ya, ada pengentalan darah dari efek samping setelah disuntikan. Nah itu sebetulnya dalam rapat Komisi 9 sempat ditanyakan Mbak April ya, kita menanyakan ke Pak Menkes seperti apa kebenaran dari informasi tersebut ya. Kalau dalam konteks pengawasan sebagai anggota Komisi 9, kita mengingatkan ya kepada Pak Menteri waktu rapat kemarin itu, kita sampaikan bahwa jangan sampai kalau kemudian kita mendapatkan AstraZeneca ini dengan skema gratis ya dari Covax Gavi, kemudian kita tidak ketat gitu ya, dan kemudian yang kita khawatirkan justru kita kecolongan ya dengan vaksin ini. Nah oleh karena itu dalam beberapa pernyataan saya sampaikan bahwa pemberlakuan tahapan ilmiah yang sudah direkomendasikan oleh para ahli dan juga WHO tentang safety, efficacy, kemudian juga quality dari vaksin yang akan digunakan dalam penanganan pandemi ini tetap harus dipatuhi ya, bahwa Badan POM harus bisa secara objektif ya menilai dan kemudian mengeluarkan EUA itu dengan prinsip keadilan ya, prinsip keadilan dan kesetaraan. Maksudnya apa? Kalau kemarin Sinovac diberlakukan seperti itu, AstraZeneca dan juga vaksin yang lain juga harus diperlakukan sama ya. Bahwa kemudian Badan POM mengungkapkan bahwa untuk menilai sebuah vaksin maka diperiksa GLP-nya, GMP dan juga GCP ya, good laboratory process, good manufacturing process, good clinical process. Itu juga harus bisa disampaikan ya secara transparan kepada publik, kepada masyarakat, agar betul-betul dipastikan vaksin yang disediakan oleh pemerintah bisa menjadi salah satu game changer ya, bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, kalau informasi sudah masif Ibu dapatkan, apakah sudah ada perbincangan atau ruang dialog yang dibuka di intern DPR Ibu? Iya, kita kan rapat terakhir hari Senin ya, Senin. Kemudian kita dapat itu baru informasi sepintas bahwa AstraZeneca mengakibatkan pengentalan darah. Nah itu udah kita tanyakan di rapat. Nah berikutnya kan ya nanti akan kami periksa lagi, akan kami pastikan lagi. Itu jawabannya begitu ya. Nah sementara kan informasi yang berkembang setelah Selasa ternyata negara Eropa menghentikan ya pemberian AstraZeneca ya. Nah kita belum ada kesempatan rapat secara resmi Mbak April ya dengan pihak pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM, karena Selasa kita sudah terjadwal rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Rabu kita terjadwal rapat dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan ya, direksi yang baru dengan pengawasnya, seperti itu. Nah ini baru Kamis kita juga ada kegiatan kunjungan spesifik ya ke daerah, saya sendiri dan di Sukabumi. Jadi kita baru bertanya secara informal ya. Nah tentu saja saya secara pribadi menyatakan pendapat yang saya kirim ke berbagai media. Ya jangan sampai kecolongan gitu. Kenapa? Karena itu kan dibeli dengan anggaran rakyat yang secara mandatori dikelola oleh pemerintah untuk bisa membeli vaksin ya, dan anggarannya besar Mbak April. Jadi artinya
jangan sampai kemudian sudah menghabiskan Jadi APBN. sia-sia begitu ya Bu Neti ya? Seperti itu, betul Baik. sekali. Ya. Baik, saya sapa Dr. Jen. Dr. Jen, Anda melihat ya fenomena AstraZeneca ini yang ya bisa dibilang Indonesia kecolongan sudah membelinya. Seperti apa pengamatan Anda sebagai pakar imunisasi? Begini, penggumpalan darah itu kejadiannya sangat tinggi, ya. Untuk penyakit kardiovaskular, kejadian penggumpalan darah itu sepertiganya di dunia, ya. Tidak ada vaksin, penggumpalan darah terjadi. Risiko dari penyakit hipertensi dan diabetes. Di Indonesia, angka hipertensi itu sangat tinggi, 55%. Dari 10 orang, 5-6 orang hipertensi. Diabetes, 30%. Dari 10 orang, 3 diabetes. Kedua penyakit ini merupakan faktor risiko terjadinya penggumpalan darah. Itu satu. Yang kedua, kita tahu COVID itu sudah jelas menyebabkan penggumpalan darah. Selain penggumpalan darah, termasuk penyakit-penyakit yang lain. Ya. AstraZeneca belum tentu, belum pasti menyebabkan penggumpalan darah. Bahkan, EVAI Komite Perancis sudah membuktikan, sudah mengaudit bahwa kejadian penggumpalan darah di sana tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Ya, WHO kemarin tanggal 17 sudah menyatakan, menyayangkan negara-negara yang menghentikan vaksin. Padahal tidak ada bukti. Itu berarti negara-negara itu membiarkan rakyatnya terserang COVID yang sudah pasti menyebabkan penggumpalan darah. Tapi kalau kemungkinan itu ada dan membahayakan masyarakat tentunya juga dikhawatirkan dong, dokter. Betul, kan datanya belum ada. Kita harus bekerja berdasarkan data. Negara-negara yang kuat komite EVI-nya seperti Thailand, Filipina, Australia, mereka terus melakukan penyuntikan dengan AstraZeneca. Indonesia belum saatnya memakai vaksin AstraZeneca karena dia datangnya belakangan. Prinsipnya vaksin itu first in, first out. Yang datang duluan, dipakai duluan. Karena umur vaksin hanya 6 bulan. Ada 40 juta dosis vaksin Sinovac datang lebih dulu. Itu harus dipakai dulu. AstraZeneca datang sesudah itu. Dia akan dipakai menunggu sesusah yang Sinovac dipakai. Bukan ditunda. Tapi jumlah Sinovac saat ini masih banyak atau seperti apa, Dr. Jen, setahu Anda? Masih banyak. Dari 40 juta dosis yang dipakai baru 5 juta dosis. Masih banyak. Jadi sebelum kita memakai AstraZeneca, kita akan mudah dapat data-data yang lebih lengkap. Apakah ada bukti? Tidak ada bukti, tidak boleh menghentikan. WHO sudah mengatakan, jangan negara menghentikan vaksin yang belum tentu. Dengan mengambil risiko kena COVID yang sudah pasti menyebabkan penggumpalan darah. Berarti untungnya mungkin stok vaksin yang ada di Indonesia, terutama Sinovac, masih banyak dan kita masih ada waktu untuk menunggu bagaimana penelitian lebih lanjut begitu ya. Baik, kembali ke Bu Neti. Bu Neti, ternyata kalau faktanya seperti itu, seharusnya masyarakat Indonesia bisa bernafas agak tenang begitu ya. Akan ada waktu untuk bisa meneliti lebih lanjut terkait vaksin AstraZeneca. Lalu seperti apa seharusnya pemerintah meyakinkan ini ke masyarakat, Ibu Neti? Ya, seharusnya kalau kita bicara tentang keamanan vaksin, ya sekarang tinggal kita minta ya pemerintah mengeluarkan official statement ya, penjelasan resmi yang kemudian bisa menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman gitu. Kenapa? Karena kan sejak awal Mbak April catatan yang diberikan oleh Komisi 9 kepada pemerintah agar memperbaiki tata kelola komunikasi publik ya tentang segala sesuatu mengenai vaksin. Kenapa? Karena sejak tahun lalu kita sudah mendapatkan informasi, ada survei persepsi publik tentang bagaimana penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Dan itu angkanya sempat didiskusikan bahwa yang menerima dan
bersedia divaksin itu hanya 66%, sementara ada 34% yang ragu-ragu dan menolak, 28% ragu-ragu, kemudian 6%-nya menolak. Nah, kita minta kepada pemerintah bahwa angka 66% itu jangan sikapi dengan berpuas diri. Kenapa? Karena kita harus meyakinkan kelompok yang 34% yang masih ragu-ragu dan menolak gitu. Dan ditambah kemarin saya sampaikan juga ke Pak Menteri bahwa ada data dari Kata Data Insight Center, semakin muda usia masyarakat, mereka semakin tinggi ya melakukan penolakan terhadap vaksin. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan, meminimalisasi infodemik ya terkait tentang vaksin ya. Karena saya meyakini informasi-informasi yang membingungkan atau bahkan mungkin mengandung hoax ya, mengandung kebohongan dan sebagainya, itu amat sangat membuat masyarakat bingung ya, berseliweran, simpang siur, dan ini menjadi tugas dari pemerintah. Kan ada jubir vaksin, kemudian juga ada pihak-pihak yang lain, yang saya pikir ini juga harus melibatkan banyak pihak ya, termasuk Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia sebagai bagian dari pemerintahan. Ini juga bisa digunakan, bisa didayagunakan untuk bisa menginformasikan ya hal-hal yang kemudian bisa memperjelas status vaksin AstraZeneca ini. Yang penting kita ingin memastikan saja ya bahwa vaksin itu kan aspek utamanya keamanan, Mbak April ya, seperti itu. Baik, berarti isu ini cukup membuat, menurut Anda cukup membuat masyarakat yang ragu-ragu ini akhirnya tidak mau divaksin, Ibu Neti? Ya, karena memang saat kita diskusi, salah satu alasan kenapa kemudian masih banyak masyarakat yang ragu atau sebagiannya menolak, itu karena alasan mereka tadi faktor keamanan gitu. Faktor keamanan inilah yang kemudian membuat mereka, kalau dalam penjelasan yang saya dapat ya pada saat saya diskusi tentang Kata Data Insight Center ini ya, memaparkan hasil surveinya, ya salah satunya mereka takut kalau vaksinnya ini bermasalah. Kemudian mereka juga takut jadi kelinci percobaan gitu ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya, alasan yang secara pribadi dituliskan oleh para responden. Nah, tentu ini kan menjadi tantangan ya, kalau menurut saya tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyukseskan herd immunity ya, kekebalan kolektif yang ditargetkan 70% populasi ini disuntik, jadi kurang lebih 181-an juta ya warga yang disuntik. Tentu ini harus diselesaikan begitu, karena kalau kita melihat dari awal pandemi Maret 2020 sampai sekarang, ya boleh dikatakan masyarakat ini kan terjangkit pandemic fatigue ya, sudah mengalami kejenuhan, kebosanan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang terkait dengan infodemik vaksin ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Ya, tadi Dr. Jen kan sudah mengatakan perlu pembuktian dan kemudian sebetulnya itu bisa juga diperketat pada screening ya calon penerima vaksin. Kalau tadi diabetes, hipertensi, ini mungkin betul-betul di screening supaya dipastikan pada saat divaksin hipertensi dan diabetesnya terkendali begitu ya, sehingga tidak kemudian memperburuk situasi yang hari ini sama-sama sedang kita hadapi. Baik, kita ke Dr. Jen. Dr. Jen, kalau misalnya semua vaksin ini sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lalu apa yang menyebabkan AstraZeneca ini menjadi banyak orang yang mempunyai efek pengentalan darah itu tadi? Tapi jangan dijauh dulu, Dr. Jen, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.